Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Jurumiyah. Kalau kemarin kita sudah membahas bab i'rab ya, babul i'rab. Sedikit mereview bahwa secara singkat bab i'rab ini adalah perubahan akhir kata ya, di mana i'rab dalam nahwu itu dibagi menjadi 4. Nah, ini pokok pembahasan yang sangat-sangat dasar. Jadi kemungkinan besar kalau kita tidak menguasai, tidak mengetahui apa itu i'rab dan ada berapa pembagiannya, nanti ditakutkan di pelajaran setelahnya kita akan kebingungan. Jadi secara singkat, i'rab ini ada 4 ya, ada rafa, ada nasab, ada khafad sama jazm. Jadi perubahan akhir kata dalam susunan bahasa Arab, dalam susunan kalimat bahasa Arab ini kalau tidak rafa ya nasab, kalau tidak nasab ya khafad, kalau tidak khafad ya jazm. Untuk lebih lengkapnya video tersebut silakan disimak pada pembelajaran kita yang lalu ya teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab setelahnya, yaitu babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengetahui mengetahui alamat tanda-tanda i'rab. Kalau kemarin kita sudah belajar i'rab itu apa, definisi i'rab dan pengertiannya dan pembahasan setingkatnya. Kalau pada video kali ini kita akan mengetahui tentang tanda-tanda i'rab. Karena pembahasan ini sangat-sangat panjang, cukup panjang ya. Jadi insya Allah kita akan buat seri. Pada pembahasan kali ini kita akan fokuskan dulu pada alamat rafa. Jadi kalau kemarin kan ada 4 ya, bab i'rabnya ada 4, ada rafa, ada nasab, ada khafad sama jazm. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokuskan dulu di rafa. Di rafa ya. Jadi babu ma'rifati alamatil i'rab, kita buat subbab yaitu khusus untuk rafa. Adapun untuk nasab, jar sama jazm insyaallah di 3 video yang akan datang insyaallah ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif syekhuna rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Seperti biasa kita baca dulu ya teman-teman. Lirraf'i arba'u alamatin. Lirraf'i arba'u alamatin. Lirraf'i bagi rafa, bagi tanda i'rab rafa, yaitu memiliki 4 tanda. Memiliki 4 alamat. Ini dari kata alamatun, tanda. Di sini sudah saya siapkan tabel. Di sini saya sudah membuat beberapa tabel ya. Ini sengaja saya buat terlebih dahulu biar untuk mempersingkat waktu. Ada tabel, ini sudah saya buat juga tanda rafa, tanda i'rab yang rafa ya, khusus untuk rafa. Ada 4, dhammah, wawu, alif, sama nun, nanti akan kita baca. Kemudian untuk mufradat juga sudah kita buat tabel. Jadi ini untuk mempermudah kita kalau mungkin dalam redaksi kitab Jurumiyah ada beberapa kata yang masih agak mubham, dan nanti di pembahasan contoh-contoh ada kalimat yang belum kita ketahui kosakatanya, bisa nanti kita rangkum di kosakata ini, di tabel ini ya. Af'al sama asma. Seperti ini ya video yang sudah kami buat yang lalu-lalu dalam pembahasan qiraah sama muhadatsah ya. Sudah kami rangkum untuk kosakata bagi teman-teman yang mungkin belum tahu bahasa Arabnya. Jadi alamatun alamat ini juga sudah jadi bahasa Indonesia ya. Alamat, tanda. Ini mufradnya alamatun. Jadi jamaknya karena ini muannas, maka jamaknya cukup kita tambahkan alif saja. Berarti alamatun panjang ya. Alamatun. Jadi kita untuk pembentukan jamak dalam isim muannas ini cukup gampang, cukup mudah. Cukup kita tambahkan alif sama ta maftuhah ya. Alamatun ini artinya tanda. Berarti bagi rafa ini memiliki 4 tanda. Apa saja? Yaitu dhammah, wal wawu, wal alifu, wan nun.
dhammah, wawu, alif sama nun. Maksudnya apa? Nanti akan kita bahas ya. Ini di sini di tabel ini juga sudah ada sebenarnya, cuma di sini tidak ada contohnya. Jadi akan kita perbanyak contoh insya Allah biar mempermudah teman-teman. Ini kita perhatikan di tabel yang paling kanan yaitu dhammah, yaitu ada dhammah. Nanti untuk selanjutnya di 3 tabel akan kita bahas setelah ini ya. Jadi seperti yang tadi kami katakan, tanda bagi rofa itu ada 4, yaitu dhammah, wawu, alif, sama nun. Nah, sudah kami buatkan tabel di paling awal di sini, yaitu bab alamat ma'rifatul i'rab yang ya khususnya untuk rofa ya. Li rafi arba wa alamatin, yaitu dhammah, wawu, alif, sama nun. Biasanya kalau kita singkat ini biasanya kalau di pesantren itu santri-santri untuk mempermudah menghafal ini biasanya punya cukup inovatif ya. Jadi biasanya mereka buat semacam singkatan yang mempermudah mereka untuk menghafal. Misalnya dhammah, wawu, alif, sama nun. Berarti kita buat aja misalnya huruf dhammah sama wawu berarti wu. Kemudian alif sama nun, berarti kita buat nun sama alif. Nah, berarti dibaca wuna. Wuna. Gini. Nah, karena untuk biasanya keluhan dari para santri ketika kan biasanya tuh pelajaran diniyah itu lebih bertitik berat pada hafalan ya. Beda kalau pelajaran umum. Biasanya pelajaran umum itu lebih bertitik berat pada pemahaman. Nah, biasanya keluhan dari para santri ketika berhadapan dengan ujian, mereka harus dihadapkan dengan setumpuk pelajaran yang harus mereka hafal. Nah, alternatif mereka untuk bisa cepat menghafal itu mempersingkat membuat variasi hafalan mereka atau membuat inovasi hafalan mereka agar cepat nangkep. Salah satunya ini, misalnya rofa, dhammah, wawu, alif, sama nun. Dhammah yaitu dhammah sama wawu berarti u dibaca. Kemudian alif sama nun kita agak dibalik ya, yaitu nun sama alif berarti una dibaca disingkat una. Nah, mungkin kita masih bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya. Seperti pada pembahasan yang sebelumnya, i'rab itu kan perubahan akhir kata. Jadi ini kunci yang harus kita pegang erat-erat ya. I'rab ini kan perubahan akhir kata. Nah, akan kita lihat di setiap kalimat, susunan kalimat dalam bahasa Arab itu sebuah perubahan kata yang disebabkan karena adanya amil yang mendahuluinya. Pembahasan ini sudah kami bahas sebelumnya ya. Nah, kita akan melihat simulasinya pada contoh yang rofa ini. Nah, yaitu dhammah, wawu, alif, sama nun. Kalau di beberapa kitab nahwu ini agak diklasifikasikan lagi ya. Jadi ada i'rab yang sifatnya far'i, ada i'rab yang sifatnya asli atau biasanya asli dulu ya. Ada i'rab yang pembagian i'rab itu ada yang asli, ada yang far'i. Maksudnya apa? Kalau asli itu masih orisinal ya, masih original. Kalau far'i berarti cabang. Nah, ketika sang mu'alif menuliskan mendahulukan dhammah dari wawu, mendahulukan dhammah dari alif, mendahulukan dhammah dari nun, itu bukan tanpa sebab. Jadi susunan ini sangat gradual ya, sangat runtut. Jadi kenapa didahulukan dhammah? Karena memang i'rab aslinya rafa itu dhammah. Jadi saya ulangi, i'rab aslinya rafa itu dhammah. Nanti akan kita contohkan ya. Jadi pada hakikatnya, pada aslinya dhammah itu rafa itu dhammah. Disebut dengan i'rab asli. I'rab asli. Kita buat keterangan di sini ya. Secara klasifikatif i'rab terbagi menjadi 2, yaitu i'rab asli dan i'rab far'i. Secara klasifikatif i'rab terbagi menjadi 2, yaitu i'rab asli dan i'rab far'i. Maksudnya apa? Kalau asli berarti
masih asli, masih original. Kalau i'rab far'i berarti cabang. Kita buat ini ya. Berarti asli. Kalau far'i berarti cabang. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa dhammah pada tanda i'rab rafa merupakan bentuk keaslian i'rab. Nah, secara klasifikatif ini kita kecilkan. Secara klasifikatif i'rab terbagi menjadi dua, yaitu i'rab asli, kita besarkan dikit ya. Yaitu i'rab asli dan i'rab far'i. I'rab far'i. Nah, asli itu asli, cabang dan far'i adalah cabang. Sehingga bisa kita katakan bahwa dhammah pada tanda i'rab rafa, yaitu dhammah ini ya. Bahwa dhammah pada tanda i'rab rafa merupakan bentuk keaslian i'rab. Nah, ini bisa dikatakan bahwa dhammah pada bentuk keaslian i'rab dari rafa. Dari rafa. Adapun tiga yang lain merupakan i'rab cabang, far'i cabang. Nah, semoga bisa dipahami teman-teman ya, ini keterangan kami di sini. Sekali lagi, secara klasifikatif i'rab terbagi menjadi dua ya. Yaitu i'rab asli, yaitu masih original, masih asli, dan i'rab far'i cabang. Sehingga bisa kita katakan bahwa dhammah pada tanda i'rab rafa merupakan bentuk keaslian i'rab dari rafa. Merupakan bentuk keaslian i'rab dari rafa. Ini bingungin ya? Bahwa dhammah pada tanda i'rab rafa merupakan bentuk keaslian i'rab dari rafa. I'rabnya aja ya. I'rabnya, nah gini. Adapun tiga yang lain yaitu wawu, alif sama nun. Wawu, alif sama nun merupakan i'rab far'i cabang. Jadi bisa kita katakan ya bahwa dhammah itu hampir bisa dikatakan bahwa dhammah itu pasti rafa. Tapi rafa itu tidak hanya dhammah. Dhammah itu pasti rafa. Hampir pasti rafa. Tapi rafa itu tidak hanya dhammah, karena rafa itu bisa mencakup wawu, bisa mencakup alif, bisa mencakup nun. Sekalipun ini merupakan i'rab far'i cabang. Nah, nanti akan kita simulasikan ya. Ini yang mungkin agak membuat agak sukar bagi para santri ketika menghafal detail pembahasan di setelahnya, yaitu dhammah memiliki 4 tempat tanda i'rab, wawu memiliki 2 tempat tanda i'rab, alif memiliki 1 tempat tanda i'rab, dan nun memiliki khusus pada af'alul khamsah. Nanti akan kita bahas ya. Makanya di video ini kita bertujuan membuat insya Allah sekitar 4 seri ya. Kita buat video 4 seri, fokus akan kita bahas tentang tanda-tanda i'rab. Di setiap videonya kita bahas 1 tanda i'rab. Pada video kali ini kita membahas yang rafa dulu ya. Dimana singkatnya tanda i'rab rafa ada 4, yaitu dhammah, wawu, alif, sama nun. Dimana dhammah merupakan i'rab asli yang masih orisinil, dan yang 3 sisanya adalah far'i atau cabang. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Kita baca dulu nih ya. Yaitu dhammah tadi ya, dhammah, wawu, alif, sama nun. Kita fokuskan dulu pada dhammah. Di sini sudah ada ya. Kita fokuskan yang dhammah.
Nah, perhatikan teman-teman yang dhamma. Nanti juga akan kita buat, karena ini tidak ada contohnya, nanti kita berbanyak contoh. Wa amma mana? Fa amma dhammatu adapun dhamma fatakunu alamatan lirraf'i, fatakunu maka dia menjadi, yaitu dhammah menjadi alamatan, menjadi tanda lirraf'i bagi tanda rafa fi di arba'ati mawadhi'a, fi arba'ati mawadhi'a. Kenapa bukan mawadhi'i? Karena ini ghair munsharif ya. Isim ghair munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa berharokat kasroh selama dia tidak mudhof dan alif lam. Ini kayaknya sudah kami bahas di video yang lalu ya. Isim ghair munsharif ini isim yang unik, jadi tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa berharokat kasroh, tapi dalam tanda kutip. Sekalipun kecuali kalau misalnya isim ghair munsharif tersebut bisa ada alif lamnya atau menjadi mudhof. Kita lanjut ya. Nah, jadi sekali lagi dhammah khusus untuk dhammah yaitu i'rab aslinya, asli rafa itu terbagi ke dalam 4 tempat, berada dalam 4 tempat. Fil ismil mufrad yang pertama yaitu fil ismil mufrad. Yang pertama di isim mufrad. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan tabelnya yaitu fil ismil mufrad. Kemudian wa jam'i taksir yaitu jamak taksir, wa jam'i taksir. Kemudian wa jam'il muannatsis salimi, jamak muannats salim, jamak muannats salim ya, jamak yang isimnya itu muannas yang ada tamar butohnya tuh, jam'il muannats salim. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu al-fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari yaitu kata kerja sekarang atau akan datang, alladzi yang, lam yattasil yang tidak bersambung, bi akhirihi di akhirnya syai'un. Yattasil, ittasala ya, tadi kata ittasala. Kata ittasala, tasilu, ittasala yattasilu, masdarnya ittisalan, ittasala yattasilu itu artinya bersambung ya, muttasil. Kita pernah tahu ya jamak, jamak sih, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Muttasil itu kenapa disebut dengan mad wajib muttasil? Karena kalimat tersebut itu kalimat yang memiliki hukum mad jaiz, mad wajib muttasil itu dalam satu kata. Tapi kalau mad jaiz munfasil itu kan katanya berbeda. Jadi ada dua kata yang akhir itu ada alif sama hamzah, bertemu hamzah sama alif ya. Itu pembahasan tajwid. Kita lanjut aja. Yang tidak bersambung bi akhirhi syai'un, di akhirnya sesuatu. Jadi kan ada, kalau kita masih hafal huwa huma hum, itu kan ada 14 domir ya. 14 domir itu kalau kita klasifikasikan itu ada fi'il mudhari yang di akhirnya ada sesuatu dan di akhirnya tidak ada sesuatu. Maksudnya apa? Ini kita sedikit ulasan biar teman-teman paham ya. Maksudnya apa? Ada sesuatu di akhirnya dan tidak ada sesuatu di akhirnya. Kan tadi kan keterangannya alladzi, fi'il mudhari atau fi'il yang sekarang atau akan datang yang di akhirnya alladzi lam yattasil, yang tidak bersambung, di akhirnya syai'un, sesuatu. Jadi fi'il khusus untuk fi'il mudhari, tanda rafa ini khusus bagi fi'il mudhari yang di akhirnya tidak ada sesuatu apapun. Maksudnya apa? Coba kita simulasikan ke dalam satu kosakata misalnya. Misalnya sebentar kita buat fontnya agak besar. Misalnya kata nasoro. Yang suruh ya. Karena ini fi'il mudhari. Yang suruh. Nah, ini fi'il yang masih original.
Artinya dia menolong. Artinya dia menolong. Nah, kalau teman-teman perhatikan, pertanyaannya, apakah kata dari fiil ini ada akhirnya ada sesuatu di akhirnya? Jawabannya tidak ada, karena memang masih asli yang suruh. Nah, yang suruh ini masih asli. Tapi kalau saya bertanya misalnya, misalnya uh, kita rubah menjadi dua orang menolong, berarti yang suroni. Nah, yang suroni. Perhatikan. Pertanyaannya, apakah di akhirnya ada sesuatu? Apakah di akhirnya ada sesuatu? Nah, jawabannya ada. Jadi, sekali lagi, kalau saya bertanya, kata yang suruh, apakah di akhirnya ada sesuatu? Jawabannya tidak ada, karena ini fiil yang masih original. Yang suruh, yadribu, yakulu, yashrobu, itu semuanya masih original. Ketika kita rubah domirnya, atau mudahnya ketika di belakang ro, huruf akhir dari fiil mudhari itu ada embel-embel, maka itu sudah merupakan di akhirnya ada sesuatu. Salah satunya yansuroni. Yansuroni. Ini adalah tambahannya adalah alif sama nun. Karena ini domir orang dua ya, domir dua orang. Domir orang ketiga dua orang. Kembali lagi kepada ciri-ciri yang dimaksudkan dari tanda i'rab rofa, yaitu al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu. Jadi yang dimaksud pada pada ciri yang keempat ini adalah fi'il yang di akhirnya tidak ada sesuatu, yaitu yang suruh. Yang suruh yajrubu, yashrabu, yatakallamu dan sebagainya. Kalau ini bukan. Nanti ada pembahasannya sendiri ya. Setelah ini insya Allah di tanda yang keempat. Jadi ini singkatnya, untuk domah ini berada pada empat tempat. Fi arba'ati mawadhi'a. Nah, ini sudah kita buat tabel domah ya. Ini kita fokuskan sekali lagi, kita fokuskan dulu yang domah. Yang pertama yaitu ini nanti ini untuk contoh ya. Yang sebelah kiri, kolom sebelah kiri untuk contoh. Yang pertama yaitu tadi apa? Fil ismil mufrad. Ismil mufradi, fil ismil mufrad. Kemudian yang kedua, contoh ciri yang domah yang kedua yaitu fi jam'i taksir. Fi jam'i taksir. Kemudian yang ketiga yaitu fi jam'il muannats salim. Jam'il muannats salim. Dan yang keempat yaitu di fi'il mudhari, fi'lil mudhari alladzi lam yattasil. Alladzi lam yattasil lam yattasil bi akhirihi syai'un. Bi akhirihi syai'un. Jadi ada 4. Sekali lagi tanda tanda rofa yang pertama yaitu dhammah, di mana dhammah merupakan tanda i'rab yang asli, yang masih original. Jadi kalau kita menemukan rofa dhammah dalam sebuah kalimat, maka kemungkinan ini rofa. Nanti akan kita bedah contoh-contohnya ya. Yaitu yang pertama di isim mufrad. Jadi kalau ada dalam sebuah kalimat
isim mufrad atau ada benda tunggal yang belakangnya dhammah, berarti bisa dipastikan itu merupakan tanda rofa, merupakan rofa. Atau misalnya dalam sebuah kalimat kita menemukan bentuk jamak taksir, jamak bentuk plural yang tak beraturan kalau dalam bahasa Arab ya, dan dia berharokat dhammah, maka kemungkinan besar dia adalah rofa. Atau kalau kita menemukan jamak muannas salim, muslimatun, mukminatun, qanitatun dan sebagainya dalam bentuk rofa atau dhammah, baik itu dhammah atau dhammah tanwin, maka kemungkinan dia adalah rofa. Kemudian yang terakhir, kalau kita menemukan fi'il mudhari yang di akhirnya tidak ada sesuatu, yashrobu, yatakallamu, yakulu dan sebagainya, maka dia kemungkinan besar adalah rofa. Nah, kita simulasikan ke dalam sebuah kalimat. Ini satu kolom kita buat 3 kalimat ya. Kita buat 3 contoh kalimat. Semoga teman-teman bisa paham di setiap contoh yang kami buat. Kita contohkan dulu di isim mufrad. Misalnya kita buat contoh. Misalnya raqadal waladu. Raqadal waladu 'alas sariri. Raqadal waladu 'alas sariri. Raqada ini artinya tidur. Nanti insya Allah untuk di menit-menit terakhir akan kita rangkum setiap kosakata yang mungkin agak sukar ke dalam satu kolom ya, ke dalam satu kolom yang berisi kosakata. Jadi kita sengaja tidak terjemahkan di sini, tidak kami terjemahkan setiap contoh kalimat, tapi nanti teman-teman bisa merujuk ke dalam kolom yang sudah kami buat ya. Raqada artinya tidur, al-waladu artinya anak, kemudian alas sariri di atas kasur. Pertanyaannya sekarang, mana dari kalimat ini yang merupakan tanda rofa? Nah, ya tepat, yaitu adalah al-waladu. Di mana kata al-waladu adalah isim. Isimnya adalah isim mufrad. Waladun itu mufrad ya, isim mufrad ya. Kalau jamaknya itu auladun. Dan dia berharokat dhammah. Oleh karena itu, kata al-waladu merupakan adalah bentuk rofa atau ciri dari rofa, yaitu dhammah asli ya. Atau mudahnya ini subjek sebenarnya. Jadi nanti pada pembahasan yang agak lebih jauh, nanti akan kita ketahui ya, isim-isim yang dibaca rofa. Kira-kira isim-isim apa aja yang dibaca rofa. Nanti juga ada isim-isim yang dibaca nasab, isim-isim yang dibaca khafad, dan sebagainya. Begitu pula nanti di fi'il. Nah, salah satu isim yang dibaca rofa adalah isim subjek atau isim fa'il. Kalau kita perhatikan kalimat ini kan kata al-waladun ini kan sebagai subjek ya, sebagai isim fa'il. Oleh karena itu dia beri'rabkan dhammah. Jadi sekali lagi perubahan. Jadi ini sebenarnya di dhammah ini belum terlihat ya perubahannya ya. Kita akan melihat karena kan definisi i'rab itu kan perubahan akhir kata, akhir kata baik itu perubahannya secara harokat atau secara huruf. Ketika kita membahas i'rab yang paling dasar yaitu i'rab rofa, apalagi kalau kita masih menginjak ke dhammah, kita belum mengetahui secara signifikan perubahan tersebut karena ini memang asli. Apalagi bentuk dasar dari isim. Jadi ini juga sebuah kaidah ya. Bentuk dasar dari sebuah isim itu sebenarnya dhammah. Begitu pula fi'il mudhari khususnya. Fi'il mudhari juga harokat dasarnya itu dhammah. Isim misalnya maktabun, kitabun, masyrobun, ma'idatun dan sebagainya. Itu kan semuanya un semua. Jadi harokat dasarnya itu dhammah atau dhamma tanwin kalau tidak ada alif lamnya. Begitu pula fi'il juga demikian. Fi'il khususnya fi'il mudhari bentuk dasarnya juga dhammah. Seperti yakulu atau yakulu, yashrobu, kemudian yakhruju, kemudian yakfuru, kemudian yadau dan sebagainya. Semuanya itu
semuanya dhammah ya. Jadi bisa dipahami teman-teman sampai sini. Jadi sekali lagi dhammah. Kalau kita masih membahas tanda i'rab yang paling dasar ya dhammah, ini belum begitu terlihat ya. Kita contohkan lagi misalnya. Misalnya kalau ini bentuk subjek ya, kita buat kalimat yang selain subjek biar lebih variatif. Misalnya al-baitu kabirun. Nah, al-baitu kabirun. Nah, kalau kita perhatikan mana yang merupakan isim? Semuanya isim ya. Al-baitu isim, kabirun juga isim. Isim kalau dalam bahasa Indonesia, kabirun ini sifat ya, besar itu sifat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab dipukul rata. Kata sifat itu masuk ke dalam isim. Al-baitu ini rofa, lemah. Kabirun juga rofa. Sehingga di sini adalah tanda i'rab. Sehingga dikatakan kata al-baitu kabirun adalah rofa. Al-baitu kabirun adalah rofa. Isim mufrad. Al-baitu ini mufrad. Kemudian kabirun juga mufrad. Bisa dipahami ya teman-teman. Atau misalnya kita contohkan lagi, apalagi misalnya dana ya. Ini kita sengaja buat contoh yang sederhana karena sebenarnya isim-isim yang dibaca rofa itu ada banyak, ada sekitar berapa 7 kalau nggak salah ya. Jadi isim subjek, kemudian fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada khobar dan sebagainya. Tapi kalau dalam contoh ini kita sederhanakan karena yang akan sering kita temukan dalam sebuah kalimat ini kebanyakan isim fa'il ya. Misalnya kita contohkan lagi satu lagi. Apa contohnya? Kita buat contoh kalimat yang agak variatif. Misalnya yaskutu misalnya. Yaskutu tiflu. Yaskutu tiflu, anak itu diam. Yaskutu tiflu indal akli misalnya. Indal akli. Anak itu diam ketika makan. Yaskutu ini diam ya. Kalau pakai to yaskutu jatuh. Tapi kalau yang yaskutu artinya diam. Yaskutu tiflu indal akli. Mana yang merupakan isim mufrad yang rafa? Ya hanya ada tiflu. Jadi bisa kita katakan kata tiflu itu merupakan i'rab rafa ya. Rafa yang asli. Dalam keadaan subjek, ini subjeknya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kemudian ini untuk jamak, untuk isim mufrad ya. Sekarang kita berpindah pada yang jamak taksir. Sebenarnya konsep jamak taksir dengan konsep i'rab ya. Konsep i'rab jamak taksir dengan konsep i'rab isim mufrad itu sebenarnya sama aja. Maksudnya apa? Jamak taksir itu kan kata benda plural yang tak beraturan. Jadi i'rabnya itu menggunakan i'rab harokat, bukan i'rab huruf. Jadi misalnya waladun kan jamaknya auladun. Kata auladun itu bisa auladin, auladan, bisa auladun. Atau misalnya kitabun jamaknya kutubun. Kutubun itu bisa kutuban, kutubin, kutubun. Berbeda dengan i'rab yang menggunakan perubahan i'rab secara huruf, secara huruf. Misalnya kitabani. Kitabani ini tidak selamanya kitabani, tapi bisa juga kitabaini. Jadi hanya untuk perubahan secara huruf. Jadi sekali lagi, konsep i'rab atau perubahan bagi jamak taksir itu sebenarnya sama dengan konsep perubahan bagi isim mufrad. Hanya yang masih agak kendala itu kan bagi kita yang mungkin agak kekurangan database kosakata, itu biasanya agak suka mencari jamaknya. Mencari jamak dari sebuah isim mufrad. Kalau sudah lancar kan pakai dzokiyah ya, bisa pakai apa?
Biasanya kan pakai feeling. Kalau sudah punya banyak kosakata, biasanya secara insting itu bisa membentuk jamak taksir sendiri. Misalnya kita ambil jamak taksir uh, al-kutubu, maaf, kutubu, al-kutubu, ini jamak ya. Wal aqlamu, al-kutubul aqlamu alal maktabi. Mana yang merupakan jamak? Nah, yaitu al-kutub dari kata kitabun ya. Kemudian al-aqlamu dari kata kolamun. Ini pena. Buku-buku, buku-buku bacaan ya. Al-aqlamu dan pena-pena, bolpen-bolpen alal maktabi, di atas meja. Alal maktabi. Sehingga bisa kita katakan kata kutubun, kata al-kutubu sama kata aklamu, al-aklamu ini merupakan bentuk dari tanda i'rab yang rofa. I'rab yang asli yaitu dhammah, yang dhammah, karena ini dhammah. Atau misalnya kita contohkan lagi. Misalnya kita untuk mempermudah, kita perhatikan. Kita kupas saja kalimat ini dan kita bentuk ke dalam jamaknya. Apa jamak dari waladun? Yaitu al-aulad. Al-auladu. Raqadal auladu alas sariri. Anak-anak tidur di atas ranjang. Mungkin anaknya 3 ya, 3 anak itu tidur di atas satu ranjang. Sarir ini kan satu ranjang ya. Anak-anak tidur di atas ranjang. Kalau kita perhatikan kata waladun sama kata auladun ini konsep i'rabnya sama ya. Konsep i'rabnya sama menggunakan i'rab harokat, yaitu dhammah. Atau misalnya kita rubah kalimat yang ketiga ini. Misalnya kita rubah yang kalimat yang ketiga ini, yaskutu tiflu indal akli. Kata tiflu ini kita rubah ke dalam jamak, berarti yaskutul atfalu indal akli. Kita biar lebih variatif ya, kita buat contoh yang lain. Misalnya ya'kulul agnamu. Syu'ba. Ya'kulul agnamu al-asyu'ba. Ya'kulul agnamu asyu'ba. Mana yang merupakan jamak? Jamak adalah agnam. Agnam ini jamak dari kata ghanamun. Ghanamun artinya kambing. Berarti kambing-kambing sedang makan rumput. Kambing-kambing sedang makan rumput. Jadi sampai sini bisa dipahami teman-teman. Jadi untuk yang domah ini ada 4. Yang pertama itu isim mufrad, untuk isim mufrad. Kemudian kedua untuk jamak taksir, dan yang ketiga kita masuk ke ketiga ya, yaitu fi jam'il muannatsis salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim merupakan bentuk dari isim mufrad yang belakangnya ada tamar butohnya. Isim mufrad yang belakangnya ada tamar butohnya. Misalnya kata ustadun berubah menjadi ustadun, ustadatun berubah menjadi ustadzatun, tilmidun menjadi tilmidatun, muslimatun menjadi muslimatun. Misalnya kita contohkan al-ustadzatu sabiratun misalnya. Sabiratun, al-ustadzatu sabiratun, para ustadzah itu sabar. Nah, kata ustadzatun dan kata sabiratun ini merupakan jamak. Nah, ustadzatun jamaknya ustadzatun, ini jamaknya.
Wala sobiratun, sobiratun, sobirotani, sobirotun. Ini nanti ada pembahasan sendiri ya di pembahasan mubtada khobar. Nanti ada, insya Allah ada babnya sendiri. Kemudian misalnya kita contohkan misalnya yatiru, yatiru iratu, yatiru. Kok yatiru sih? Tatiru, maaf ya. Karena ini manas. Tatiru iratu. Ta'iratu. Tatiru ta'iratu fil hawa, fil hawa, fil hawa. Hawa kalau saling ini ya, fil hawa, di udara. Tatirun terbang, ta'iratu pesawat-pesawat. Pesawat-pesawat itu terbang, ta'iratun jamaknya ta'iratun fil hawa, di udara. Atau misalnya muslimatun misalnya, berarti jamaknya muslimatun. Berarti tadhabu, kita gunakan kata tadhabu, berangkat atau pergi. Tadhabu tilmidatu, tadhabu tilmidatu, para siswi-siswi itu berangkat. Tadhabu ilal madrasati, ilal madrasati. Tadhabu tilmidatu ilal madrasati. Jadi dua contoh yang ini yang merupakan jamak muannas salim yang tanda i'rabnya adalah rafa, yaitu ta'iratu atau iratu, dan at-tilmidatu, tilmidat, dari kata tilmidatun, jamaknya tilmidatu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kemudian kita masuk ke yang keempat, tanda rafa yang dhammah yang keempat, yaitu fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi kalau dalam beberapa kitab nahwu ini diklasifikasikan ya. Jadi perubahan yang rafa, perubahan dhammah, perubahan rafa yang dhammah ini ada 4, di mana dia diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang perubahannya bagi isim dan perubahannya bagi fi'il. Kalau dalam kitab Jurmiyah disatukan. Jadi untuk mempersingkat ya. Kalau kita perhatikan dari keempat perubahan ini kan semuanya isim ya, kecuali yang keempat yaitu fi'il. Yang pertama isim, yaitu isim mufrad. Yang kedua isim juga, isim jamak taksir. Yang keempat juga isim jamak muannas salim. Nah, yang ketiga isim jamak muannas salim. Nah, yang keempat ini berbeda sendiri, yaitu untuk fi'il mudhari. Seperti yang tadi kami katakan ya, fi'il mudhari, bagi fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Seperti yang tadi yang suruh ya, kami contohkan yang suruh, yakulu, yashrabu, dan sebagainya. Untuk mempermudah, kita coba kita tuliskan dulu fi'il mudhari'nya, fi'il mudhari yang masih asli, yang masih original. Kalau dalam dari ke-14 dhamir itu kan yang di akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu kan hanya beberapa ya. Misalnya yang pertama yaitu yakulu, kemudian dia perempuan, takulu, kamu laki-laki juga takulu ya. Kemudian apa lagi? Yakulu, takulu, sama kami nakulu. Jadi hanya ada sama dhamir saya dengan sama akulu. Berarti hanya ada 4. Hanya ada 4. 5 sama yang takulu, sama dia perempuan, sama dia perempuan sama kamu laki-laki kan sama ya, sama-sama takulu, sama-sama tashrobu. Jadi kata tashrobu, kata takulu itu bisa diperuntukkan bagi dia perempuan tunggal sama kamu laki-laki tunggal, tergantung redaksinya nanti. Kita contohkan yang cukup variatif, misalnya kata yakumu, ini kan tidak bertemu di akhir sesuatu.
kata yakumu, kemudian kata apa lagi? Yadbahu. Yadbahu kita rubah menjadi tatbahu. Tatbahu. Tatbahu berarti dia perempuan memasak. Atau misalnya apalagi misalnya yaksilu. Yaksilu berarti aksilu. Saya ya, saya. Yaksilu. Yakumu artinya berdiri, tatbahu atau yudbahu artinya memasak, aksilu artinya mencuci. Kalau iktasala mandi ya. Wasala yaksilu artinya mencuci. Kalau iktasala yaktasilu artinya mandi. Nah, sekarang kita buat kalimat dari kata yakumu, yadbahu sama yaksilu. Misalnya kata yakumut tilmidu, yakumut talibu amamal fasli. Yakumut talibu amamal fasli. Berdiri siswa itu di depan kelas, siswa atau mahasiswa ya, talibun. Yakumu berdiri. Nah, jadi kata yakumu ini merupakan bentuk rofa yang asli, yaitu dhammah. Yakumu. Karena tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Bukan yakumani, bukan yakumuna, bukan yakumina, bukan yakumna, dan sebagainya. Yakum ya, bukan yakum ya. Yakum, panjang. Atau misalnya tatbahu. Kalau tatbahu berarti bisa kamu laki-laki atau bisa dia perempuan. Misalnya ibu tatbahul ummu. Nah, tatbahu Fatimah itu aja. Tatbahu Fatimatu fil matbakhi. Tatbahu Fatimatu fil matbakhi. Memasak Fatimah di dapur. Fatimah memasak di dapur. Jadi kata tatbahu ini adalah tanda rofa yang asli, yaitu dhammah. Atau yang terakhir aghsilu. Itu aku mencuci. Aghsilu. Aku mencuci. Aghsilu. Baju, aku mencuci baju. Aghsilus saub. Aghsilul athwab. Aghsilul athwaba fil hammam. Aku mencuci baju-baju atau pakaian-pakaian fil hammami. Thawbun athwabun. Dari kata thawbun ya. Thawbun ini baju, pakaian. Fil hammam adalah kamar mandi. Aku mencuci baju di kamar mandi. Kalau kita perhatikan contoh yang terakhir ini juga kata aghsilu ini merupakan fi'il mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Bukan yaghsilani, bukan yaghsiluna, dan sebagainya. Nah, contoh yang tanda rofa yang pertama sudah selesai ya, yang dhammah, yaitu yang terdiri dari di keempat tempat, yaitu jamak diisi mufrad, isim jamak taksir, kemudian jamak muannats salim, dan yang keempat yaitu di fi'il mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Sekali lagi ini merupakan kunci dasar kita untuk mengetahui bab nahwu di bab selanjutnya. Kalau materi-materi di awal ini tidak kita matangkan, nanti ditakutkan pelajaran setelahnya kita agak kebingungan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih agak bingung, silakan diulang lagi video ini agar lebih paham ya. Kalau teman-teman sudah paham, kita masuk kepada i'rab far'i atau i'rab cabang dari rofa. Jadi dari tadi kita bahas di dhammah, yaitu i'rab asli, i'rab yang memang masih original. Aslinya rofa itu ya dhammah. Nah, kita akan bahas setelahnya yaitu
irof far'inya, wawu, alif sama nun. Kita masuk ke wawu dulu. Wawu ini berada pada dua tempat, fi maudhi'aini. Jadi tanda rofa yang wawu, ini berada pada dua tempat. Apa saja? Ya, kita baca. Wa ammal wawu, adapun wawu yang kedua ya, tadi sudah tema. Fatakunu alamatan liraf'i fi maudhi'aini. Dia menjadi tanda rofa di maudhi'aini, di dua tempat. Ingat-ingat, di dua tempat. Apa saja? Yang pertama, fi jam'il mudzakkari salimi. Fi jam'il mudzakkari salimi, di jamak mudzakkar salim. Ingat-ingat, jamak mudzakkar salim, jamak yang khusus bagi laki-laki. Biasanya dikatakan juga jamak yang akil ya. Jadi bagi isim yang akil, bagi kata benda yang berakal, maksudnya manusia. Dan dikhususkan lagi bagi laki-laki. Muslimuna, musyrikuna, sobiruna, fa'iluna, dan sebagainya. Ini biasanya diambil dari isim fa'il ya, dari isim subjek dalam sebuah kalimat, dalam sebuah fi'il. Ini yang pertama, dalam isim jamak mudzakkar salim, atau jamak yang selamat, jamak yang beraturan, yang reguler. Dan yang kedua, wafil asma'il khamsati. Asma itu isim, mufrad jamak dari isim, khamsah yaitu 5, yaitu isim yang 5. Apa itu isim yang 5? Yaitu yang pertama abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzuka. Ini sangat spesial ya. Jadi hanya berputar pada ini saja, pada kelima ini. Di luar dari 5 ini tidak ada. Ini juga sudah ada ya. Yang ini yang kedua, yaitu fil jami' mudzakkar salim wa fi asma'il khamsah, di isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzuka. Dzu sebenarnya ini hanya dzu ya, hanya dzu. Kalau malin ini biasanya hanya sebagai sampel aja, contoh. Malin ini kan harta batin memiliki. Dzu ini artinya memiliki. Kita tuliskan dulu di sini yang wawu ya. Yang wawu. Yang pertama yaitu yang pertama jamak mudzakkar salim ya, maaf. Fi jam'il mudzakkar salim. Fi jam'il mudzakkar salim. Jamak mudzakkar yang jamak yang beraturan lah mudahnya, jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua yaitu fil asma'il khamsati. Di isim-isim yang 5. Di isim-isim yang 5. Nah, sekarang kita contohkan. Jamak mudzakkar salim misalnya. Kita tuliskan dulu isimnya ya. Kita tuliskan dulu tiga isim yang merupakan isim jamak mudzakkar salim, misalnya muslimuna. Biasanya ini diambil dari isim mufrad, dari fi'il ya. Misalnya sobaru yasbiru, berarti isimnya, isim fa'ilnya itu sobirun, jamaknya sobiruna. Atau misalnya tadi muslimun juga dari kata aslama yuslimu ya. Kemudian yang ketiga misalnya syakirun, misalnya orang yang bersyukur, berarti jamaknya syakiruna. Nah, sekarang kita buat contoh al-muslimuna. Al-muslimuna. Kira-kira kalimat apa yang ketika kata muslimuna dia menjadi subjek, atau menjadi i'rab yang rofa? Misalnya
Raja'al muslimuna minal masjidi. Raja'al muslimuna minal masjidi. Orang-orang muslim, para muslimin. Kalau di Indonesia kan lebih familiarnya muslimin ya, bukan muslimun. Muslimun, kafirun. Sebenarnya lebih tepat itu muslimun karena subjek ya. Raja'al muslimuna minal masjidi. Raja'al muslimuna minal masjidi. Para muslimin pulang, orang-orang muslim pulang dari masjid. Kalau kita perhatikan mana yang merupakan tanda i'rab rofa yang wawu. Tanda i'rab rofa cabang yaitu wawu. Yaitu kata muslimun. Nah, kata wawu dalam kata huruf wawu dalam kata muslimun merupakan tanda i'rab cabang dari rofa. Merupakan tanda i'rab far'i atau i'rab cabang dari rofa. Muslimuna. Jadi kalau kita menemukan kalimat yang di dalamnya ada kata muslimun, kafirun, musyrikun, berarti dia adalah rofa. Atau misalnya contoh yang kedua. Misalnya al-mu'minuna sabiruna indal musibati. Al-mu'minuna sabiruna indal musibati. Orang-orang mukmin sabar. Orang-orang mukmin itu sabar. Orang-orang mukmin itu sabar ketika musibah. Indal musibati ketika, maksudnya ketika ditimpa musibah ya. Dalam musibah. Nah, pertanyaannya mana yang merupakan rofa, tanda merupakan bentuk rofa dalam kalimat ini? Ada dua ya, yaitu al-mu'minuna. Kalau dalam i'rab disebut dengan ini mubtada ya. Mu'minuna. Kalau ini as-sabiruna merupakan khobar. Sabiruna. Jadi ada dua di sini ya. Ada dua. Nah, kalau kita perhatikan kan sama-sama wawu. Ini wawu. Yang ini juga wawu. Jadi ini bisa kita katakan ini adalah tanda rofa dari tanda rofa ya. Yang mana tanda rofanya adalah dhammah. Dhammah si wawu, maaf. Ini adalah wawu. Atau contoh yang ketiga misalnya. Misalnya contohnya apa ya? Asyakiruna mamduh ini terpuji ya. Orang-orang yang bersyukur. Kita tambahin alif lam. Asyakiruna mamduhuna. Orang-orang yang terpuji itu, orang-orang yang bersyukur itu terpuji, mamduhun, terpuji. Asyakirun. Sekali lagi ini adalah ada wawu. Oleh karena itu dia adalah rofa. Yang mana tanda rofanya adalah dengan dhammah. Dengan wawu, maaf. Dengan wawu. Bisa dipahami sampai sini. Sekarang kita masuk kepada tanda i'rab rofa yang ketiga. Kok ketiga? Maaf nih, belum. Ini kan baru satu nih. Yang kedua, tanda rofa yang dhammah, yang wawu. Tanda rofa wawu yang kedua, yaitu fil asma'il khamsati. Di isim yang 5. Ini kita buat 3 contoh ya. Kita buat 5 contoh karena memang asma'ul khamsah itu ada 5. Kita buat 5. Sesuai dengan namanya khamsah. Bil asma'il khamsah. Yang pertama tadi akhuka. Yang pertama abuka dulu ya.
abuka. Sebenarnya domir yang di belakang ini nggak perlu ditulis ya, maksudnya kalau di sini kan mana abuka, akhuka, hamuka, fil asmaul khamsi abuka, hamuka, akhuka, fuka, duka. Domir ka ini kan fleksibel ya, tergantung redaksinya, bisa abuna, bisa abuki, bisa abukum dan sebagainya. Jadi kita tulis saja seperti ini, abu, kemudian aku, kemudian hamu, kemudian fu, kemudian zu. Nah, abu, hamu, abu, aku, hamu, fu, sama zu. Abu ini artinya ayah. Kalau aku artinya saudara. Kalau hamu ini mertua ya. Hamu ini mertua. Kalau fu ini mulut. Kalau zu ini memiliki. Zu ini memiliki. Memiliki itu kan kalau dalam bahasa Indonesia fiil ya. Kalau di sini zu ini artinya memiliki. Dan ini isim. Nah, misalnya kata abuka. Misalnya kata abu ya. Abu kita variasikan sedikit, nggak pakai abuka, misalnya abuna. Abuna misalnya zu. Nah, ini sudah masuk ke zu ya. Abuna zu nasabin syarifin. Abuna ayah kami, zu memiliki nasab yang mulia. Ayah kami memiliki nasab yang mulia. Termasuk dari orang ulama, para habaib dan sebagainya ya. Nah, kalau kita perhatikan kata abu, ini kita merahkan semua ya. Abu, ini juga kita merahkan. Aku, hamu, fu, sama zu. Ini semuanya tanda rofa, yang tanda rofanya dengan domah. Itu misalnya akhuka, aku misalnya. Misalnya akhuka, yanjahu fil imtihani. Akhuka yanjahu fil imtihan. Berarti saudaramu berhasil atau naik kelas lolos dalam ujian. Saudaramu lolos dalam ujian. Kata akhuka, kalau ini sebagai subjek ya, ini sebagai subjek. Kalau ini sebagai mubtada khobar. Nanti pembahasannya. Kemudian hamu ini mertua ya, berarti misalnya Abu Bakrin hamu Rasulillah. Misalnya Abu Bakrin hamu Abu Bakrin hamu Rasulillah. Kalau ini malah dua ya, Abu. Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah. Karena kan Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah ya. Abu Bakar adalah hamu mertuanya Rasulullah.
Kemudian fu, misalnya apa fu? Mulut misalnya. Contoh yang ada fu-nya. Misalnya funa maridun. Funa maridun. Gigi kami, mulut kami sakit misalnya. Funa maridun. Mulut kami sakit. Fu ini mulutnya. Kemudian yang terakhir, zu misalnya ammuka, pamanmu, zu baitin, kabirin. Ammuka zu baitin kabirin. Pamanmu memiliki atau punya rumah yang besar, punya rumah besar. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Ada 5 di sini asmaul khamsah. Oke, kita tulis di sini. Abu, kemudian abu, akhu, kemudian hamu, kemudian fu, kemudian zu. Abu, akhu, hamu, fu, sama zu. Ada 5 ya. Jadi sekali lagi, yang asmaul khamsah ini i'rabnya perubahan i'rabnya dengan karena asmaul khamsah ini perubahan i'rabnya dengan huruf, maka nanti dia akan berubah sesuai dengan i'rabnya. Kalau nasab berarti bukan abu lagi, tapi aba. Kalau majrur bukan dengan aba lagi, tapi dengan abi. Nanti ada pembahasannya ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Jadi sekali lagi, tanda i'rab rofa yang kedua, yaitu yang wawu, ini berada pada 2 tempat. Fi maudhi'aini, yang pertama yaitu di jamak mudzakkar salim, muslimuna, mu'minuna, sobiruna, kemudian syakiruna, mamduhuna, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu di asmaul khamsah, isim-isim yang 5, yaitu abu, hamu, fu, sama zu. Ayah, kemudian akhu, saudara laki-laki ya. Kemudian hamu ini mertua, fu ini mulut, zu ini memiliki. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu alif. Tanda i'rab rofa yang ketiga itu alif. Wa ammal alifu, adapun alif fatakunu alamatan liraf'i, dia menjadi tanda i'rab rofa fi tasniyatil asma'i khossatan. Fi tasniyah, di tasniyah, bagi bentuk yang musanna, bentuk dual ya. Bentuk dual, khossatan secara khusus. Berarti hanya ada satu. Kalau ini fi tasniyatil asma, di bentuk yang musanna. Misalnya maktabun, berarti musannanya maktabani. Muslimun, muslimani. Kolamun, kolamani. Jidarun, jidaroni, dan sebagainya. Itu bentuk dari musanna, bentuk dual. Kita contohkan misalnya tasniyah. Tasniyah atau bisa disebut juga dengan musanna. Al-musanna ya. Sama aja. Musanna. Tasniyah sama musanna ini sama aja. Bentuk dual. Misalnya
yatasyawarun ya, yatasyawaru. Misalnya yatasyawaru rajulani. Yatasyawarur rajulani. Dua orang itu sedang bermusyawarah. Yatasyawaru ar-rajulani. Dua orang sedang bermusyawarah. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya kan kata isimnya rajulun ya. Karena ini musanna jadi rajulan. Jadi tanda rofaknya dengan alif. Tanda rofaknya ini kalau kita merahkan lamnya juga ikut merah. Nah, sebenarnya alif aja ya. Ini alif aja yang merah. Misalnya contoh lagi misalnya as-sa'iqani as-sa'iq ini apa? Sopir ya. Sopir. As-sa'iqani mahironi. Dua sopir itu mahir, pandai. Mahironi. Kalau dalam pembahasan mubtada khobar yang nanti akan kita bahas insyaallah, ini harus menyesuaikan khobarnya, ini harus menyesuaikan mubtadanya, baik itu dari segi gender, dari segi bilangan. Nanti ada pembahasannya ya. Misalnya contoh yang selanjutnya, contohnya apa lagi, misalnya yamrodu, yamrodul waladani, yamrodul waladani. Dua anak itu sedang sakit. Yamrodul waladani. Ini singkat-singkat ya contohnya. Yamrodul waladani. Saikoni mahiron. Nah, kalau kita perhatikan kata mahironi, saikoni ini merupakan rofa. Tapi rofanya bukan dengan doma, tetapi dengan alif. Begitu pula dengan kata al-waladani. Waladani ini juga rofa ya, tapi rofanya dengan alif. Sampai sini bisa dipahami. Nanti yang terakhir adalah nun ya. Yang terakhir nun. Kalau kita perhatikan dari tanda rofa yang pertama yaitu doma, kemudian yang wawu, kemudian sama yang alif, ini kan sebenarnya kita berikan contoh tidak jauh-jauh dari isim subjek sama mubtada khobar ya. Untuk mempermudah, sebenarnya bukan cuma dua ini. Untuk mempermudah pemahaman kita. Jadi kalau ada singkatnya, kalau ada bentuk subjek dalam sebuah kalimat atau fa'il ya, atau bentuk mubtada khobar, pasti i'rabnya adalah rofa. Nggak mungkin keluar dari rofa. Bergantung nanti rofanya itu dengan doma, atau dengan wawu, atau dengan alif. Jadi bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat ini agak beda karena memang diperuntukkan hanya bagi fiil ya. Yang keempat. Tuh. Nah. Yang keempat ini adalah untuk fiil, hanya untuk fiil. Ini belum kita hapus. Sebentar. Nah. Ini angkanya kita hapus saja ya. Jadi yang keempat ini untuk fil af'al khamsah. Kita baca dulu nih. Wa amman nun fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannatsil mukhatabah. Kalau ini sebenarnya
kalau dalam kitab Jurmah ini belum disebutkan kaidah af'al khamsah ya. Jadi nanti kita akan buat kaidah. Akan kita tuliskan. Akan kita tuliskan kaidah yang lebih singkat, yang lebih mudah kita pahami. Adapun nun, kita baca dulu. Adapun nun, maka dia menjadi tanda rofa, alamatan lirofi fil fi'il mudhari, di fi'il mudhari, di fi'il mudhari, di fi'il mudhari yang apa? Yaitu idza tasala, jika bersambung bihi, dengannya, dengan fi'il mudhari itu domir tasniyah, yang pertama domir tasniyah, domir dua orang ya, yakulani, yashrobani, yadribani, dan sebagainya. Kemudian atau domir jamak, yakuluna, yashrobuna, yadribuna, yamdahuna, dan sebagainya. Atau dhamirul muannas mukhatabah, dhamir muannas, dhamir untuk perempuan yang mukhatabah, takulina, tashrobina, tadhakina, dan sebagainya. Nah, ketiga fi'il mudhari yang bersambung yang bersambung di akhirnya itu merupakan disebut dengan kaidah af'al khamsah. Jadi kalau di sini kan disebut, kalau di isim ini kan ada istilah asmaul khamsah ya. Ada istilah asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, zuka, fuka, duka. Kalau di fi'il juga ada istilah khamsah, yaitu af'al khamsah. Kata kerja, kata fi'il mudhari yang 5. Kenapa disebut af'al khamsah? Karena rangkuman dari ketiga ini, dhamir tasniyah, dhamir jama', dhamir muannas mukhatab, itu kalau dirangkum ternyata ada 5. Karena itu oleh karenanya disebut dengan af'al khamsah. Kita tulis dulu fi'il. Kita ringkas menjadi af'al khamsah ya, biar lebih simpel. Fi'il af'alil khamsati. Di fi'il af'alil khamsah apa saja, yaitu misalnya kita gunakan wazan yang yaf'alu ya, yaf'alu misalnya, berarti yaf'alani, kemudian taf'alani, kemudian apalagi yaf'aluna, kemudian taf'aluna, dan yang kelima taf'alina, perempuannya, anti taf'alina. Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, taf'aluna, kemudian taf'alina. Nah, kita bold merah yang nunnya ini. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, semuanya berakhiran nun, karena nun ini merupakan tanda rofa. Taf'alani, yaf'alani, dan seterusnya. Kita buat contoh seperti biasa, kita buat 5 contoh ya. Misalnya contoh yang yaf'alani, contoh wazan yang yaf'alani. Misalnya Ali, berarti yaf'alani kan berarti 2 orang ya. Aliyun wa hamzatu. Aliyun wa hamzatu
yusafironi, yusafironi, yusafironi ila misalnya ila Jogja misalnya. Jogja. Gini ya tulisannya Jogja. Jogja. Ya gini aja lah Jogja. Ali wa Hamzah yusafironi ila Jogja. Ali dan Hamzah pergi keduanya pergi ke Jogja. Ini yang ini ya Pak, yang yusafir yaf'alani, domir yang yaf'alan. Kemudian kita buat contoh yang taf'alani. Taf'alani. Kalau taf'alani ini berarti taf'alani ini berarti kan bagi perempuan ya. Atau bisa juga buat orang kedua kalian berdua ya. Berarti taf'alani ini memiliki dua fungsi. Bisa kita gunakan untuk antum taf'alani untuk kalian berdua perempuan, atau huma taf'alani. Misalnya yashrobu, yashrobani, yashrobuna. Kalau hiya kan tashrobu. Kalau huma tashrobani, perempuan huma tashrobani. Kita gunakan saja contoh misalnya kamu berdua, kamu berdua misalnya anta misalnya kamu dan anta wa Ali. Misalnya kamu dan Ali. Misalnya kamu dan Ali. Misalnya contohnya tadrusani. Tadrusani fil masjid. Anta wa Aliyun tadrusani fil masjid. Kamu dan Ali sedang belajar di masjid. Antuma tadrusani. Ini untuk domir muannas, untuk domirnya yang domir tasniyah ya. Jadi yang pertama domir tasniyah ini bisa mencakup domir tasniyah itu mencakup untuk dua orang jama' untuk dua orang laki-laki, atau dua orang perempuan juga bisa, atau dua orang ketiga, dua orang orang yang kedua, yaitu domir mukhatab ya. Atau misalnya domir yang domir jamak yaitu yaf'aluna sama taf'aluna. Yaf'aluna sama taf'aluna, misalnya tullabu, misalnya tullabu misalnya yata'allamuna. At-tullabu yata'allamuna fil jami'ati. At-tullabu para mahasiswa itu yata'allamuna sedang belajar, yata'allamun fil jami'ati di universitas. Jadi ini yang ketiga ya. Atau misalnya taf'aluna, antum taf'aluna, misalnya nahnu misalnya. Misalnya antum tatakallamuna. Antum tatakallamuna bil lughatil arabiyyah.
bil lughatil antum tatakalamuna bil lughatil arabiyyah. Kalian berbicara dengan bahasa Arab. Kalian berbicara dengan bahasa Arab. Jadi ini domir yang jamak ya. Atau yang ketiga yaitu domir muannas mukhatab. Domir muannas mukhatab berarti anti ya, anti, tashrobina, takulina dan sebagainya. Misalnya ya ukhti misalnya. Ya ukhti. Wahai saudariku. Madza tashrobin misalnya. Madza tashrobina. Wahai saudariku, apa yang kamu minum? Madza tashrobina. Nah. Semua dari fi'il yang kami tulis merupakan asma af'alul khamsah. Nah, oleh karena itu di belakangnya ada isim yang ada huruf yang muttasil bi akhiri syai'un, yaitu nun. Huruf yang bersambung, huruf yang bersambung di akhirnya sesuatu, yaitu nun. Bentar. Bisa dipahami sampai sini ya teman-teman. Satu tanda i'rab sudah kita lewati, yaitu tanda i'rab yang rofa. Yang pertama, sekali lagi yang pertama dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat nun. Dimana secara ringkas dhammah merupakan tanda i'rab asli, tanda i'rab yang masih original ya. Aslinya tanda i'rab rofa itu ya dhammah. Adapun ya, dhammah ini berada di empat tempat, yaitu yang pertama di isim mufrad, kemudian di jamak isim jamak taksir, kemudian jamak muannats salim, dan yang keempat yaitu di fi'il mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Jadi ini kebalikannya ya. Kalau ini kan fi'il mudhari alladzi lam yattasil, yang tidak bersambung. Adapun kalau af'al khamsah alladzi yattasil bi akhiri syai'un. Sebaliknya ya. Yang maksudnya yattasil berarti ini ya. Ya yusafironi, yakulani, yaktubuna dan sebagainya. Adapun yang kedua yaitu yang wawu. Wawu berada pada dua keadaan. Keadaan rofa, yaitu dalam jamak mudzakkar salim dan dalam asmaul khamsah. Kemudian yang mu'alif yaitu hanya dalam satu keadaan, yaitu di tasni atau bentuk musanna. Ya, qalamani, kitabani, jidarani, saqfani, baitani dan sebagainya. Dan nun ini berada khusus untuk nun ini hanya diperuntukkan bagi fi'il. Hanya diperuntukkan bagi fi'il, yaitu af'al khamsah, fi'il yang 5. Apa saja fi'il yang 5? Mencakup domir tasniyah, domir jamak, dan domir muannas mukhatab. Tasniyah, jamak, dan muannas mukhatab. Domir muannas mukhatab. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kemudian terakhir, seperti janji kami, kita tuliskan dulu kosakata ya. Kosakata yang mungkin masih bagi teman-teman agak sukar, karena di setiap kalimat tidak kami tuliskan contoh. Dari pertama, rokoda al-waldu ala sarir. Rokoda ini artinya tidur ya. Rokoda yarkudu, masdarnya rukudan. Rokoda yarkudu artinya tidur. Kemudian sarirun ini jamaknya. Sarirun itu jamaknya itu ini ya, sirratun. Jadi unik ya, ada sebagian kecil dari bentuk jamak yang jamaknya itu akhirnya tamar butoh. Artinya sarirun. Biasanya kan tamar butoh itu bentuk dari isim yang muannas ya. Kalau ini sarirun ini apa? Mudzakkar, jamaknya walaupun setiap jamak itu muannas, tapi khusus asiratun ini muannas, tapi muannasnya seperti bentuk isim mufrad yang
muannas, yaitu ada tamar butuhnya belakangnya. Kemudian apalagi al-sarir, baitun sudah tahu ya, kabir besar. Kemudian yaskutu, tiflu, yaskutu pakai ta ya, sakata, sakata, yaskutu, masdarnya sukutan, sukutan. Sakata yaskutu artinya diam. Kemudian tadi apa? Tiflun ya. Tiflun ini artinya anak kecil. Tiflun jamaknya atfalun. Atfalun. Kemudian sekutu, kutub, kolam. Sudah tahu insya Allah ya teman-teman. Kitab dari kata kitabun jamaknya kutubun, kolamun jamaknya kalamun. Kemudian al-ghanam dari kata ghanam sama syu'bun. Al-ghanamun. Ghanamun ini jamaknya al-ghanamun. Artinya kambing. Kemudian syu'bun. Syu'bun ini jamaknya syu'ubun. Jamaknya syu'ubun, artinya rumput ya. Syu'ubun artinya rumput. Kemudian ustadun sobiratun tatiru. Toro yatiru sama ta'iratun. Toro yatiru. Masdarnya toro yatiru tairan. Kemudian ya, toro yatiru tairan. Kemudian ta'iratun itu pesawat ya. Ta'iratun jamaknya ta'iratun, artinya pesawat. Ta'iratun. Kemudian fil hawa ini udara ya. Tadhabu tilmidu ila madrasati taqumu talib amam al-fasli tatbahu ghasala. Tabakho ghasala sama thawbun. Matbakh hamam. Ghasala. Tabakho dulu. Tabakho. Kita pilih kosakata yang mungkin agak sukar ya. Jadi tidak kami tuliskan semuanya. Karena sebagian sudah ada di video yang lalu. Jadi tidak kami tulis ulang ya. Tabakho. Yadbahu masdarnya tobakhon. Kemudian ghasala yasilu. Ghasala yasilu jamaknya ghuslan. Kemudian matbakh ini kan sebenarnya isim makan ya. Matbakhun, kata-kata keterangan tempat. Matbahun ini jamaknya matabih. Matabihu. Isim ghair munsharif ya. Matabihu. Matbahun matabihu. Kemudian hammamun. Pakai tasdid ya. Kalau nggak pakai tasdid itu artinya belum merpati. Jadi kalau hammamun ini kamar mandi, kalau hammamun ini belum merpati. Hammamun ini jamaknya ini unik. Jadi walaupun kata hammamun ini mudzakkar, tapi jamaknya itu muannas, isim jamak muannas salim. Jadi jamaknya itu hammamatun.
Nah gini, hammamatun. Hammamatun. Kemudian mana lagi? Ja'a muslimin masjidin sabirun musibah syakirun abdu nasabin syarifin akhuka yanjahu najaha sama imtihan najaha yanjahu najaha yanjahu najaha yanjahu. Oh ini master, maaf, master najaha yanjahu, masternya najahan. Kemudian imtahana, imtihan ini master ya dari kata imtahana, yamtahinu, imtahana yamtahinu, masternya imtihanan. Imtihanan artinya ujian, imtihanan. Kemudian rasul maridun amuka juga ini yatasyawaru, syawara yusyawir ini ya. Syawara yusyawiru, syawara yusyawiru, masternya musyawaratan. Musyawaratan, kata musyawarah ini bahasa Arab, termasuk DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Permusyawaratan Rakyat ya. Itu kan semua kata tersebut kan dari kata bahasa Arab. Dewan itu dari kata diwan, permusyawaratan ya dari kata musyawarah, rakyat itu dari kata ra'iyah. Kemudian musyawarah, syawara yusyawiru, musyawaratan udah. Kemudian mana lagi? Saikun dari kata sako ya suku ya. Sako ya suku, ya suku, sako ya suku, masternya siakotan ya, kalau salah siakotan, sebentar, masternya siakotan. Siakotan artinya nyopir ya. Kemudian mahirun yamrodu, marid yamrodu artinya sakit. Kemudian yusafiru, darosa yadrusu, darosa yadrusu, darosa sama sebenarnya artinya kayak ta'allama ya. Darosa yadrusu, masternya durusan. Darosa yadrusu, durusan artinya belajar ya, kayak sama kayak ta'allama ya, ta'allam. Yadrusu alamu, yata'allamu ya, yatakallamu, yata'allamu sama ya. Yadrusu sama yata'allamu, ta'allama. Ta'allama yata'allamu, masternya ta'alluman. Ta'alluman. Atau kalau tadi apa? Takallama. Takallama yatakallamu, masternya takalluman. Takallama yatakallamu, takalluman artinya berbicara ya. Kemudian tashrobin, ini sudah syarib yashrabu. Nah, jadi ada berapa nih? Ada 11, 12, 13 fiil dan 8 isim yang mungkin agak sukar ya. Syukur-syukur kurang dari itu teman-teman masih sudah hafal. Kita tuliskan terjemahannya. Tasola bersambung. Bersambung, rokoda tidur, sakata diam, toro terbang, tobaho memasak, rosala mencuci,
kemudian najaha, lulus, berhasil, sukses juga bisa ya. Kemudian imtahana, yamtahinu, ujian. Kemudian syawara, bermusyawarah, sakom, menyetir, menyupir apa menyetir sama. Kemudian darosa, belajar, ta'allama juga belajar, takallama, berkata, berucap juga bisa. Kemudian ini kita hapus saja. Kemudian isim, alamatun, tanda, sarirun, ranjang, tiflun, anak kecil. Kemudian namun, kambing, syu'bun, rumput. Kemudian ta'iratun, pesawat. Kemudian matbahun, dapur. Kemudian hammamun, kamar mandi. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan diulang-ulang terus videonya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukuran ala husni timamikum. Tumtum fi ri'ayatillah. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.